Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi begitu kan ya. Cawe-cawe masalah Copras-Capres hari ini ya peran Pak Jokowi luar biasa begitu ya. Publik sudah tahu siapa mereka begitu kan ya. Ini seolah-olah ngurusi Copras-Capres malah sibuk di situ begitu kan ya. Di mana untuk mengurusi rakyat kan begitu logika kita begitu. Jadi seorang presiden itu menurut saya pribadi seharusnya independen begitu kan ya, seperti apa yang dilakukan Pak SBY pada waktu itu begitu ya. Bukan soal ini menjadi kekuasaan atau menjadi kingmaker begitu, menjadi bagaimana menjadi marwah ya citra di masyarakat itu sendiri setelah tidak menjabat lagi begitu kan. Ini ada berita yang sangat menarik begitu kan dari Demokrasi ya, Jokowi ya ketua tim ses Ganjar dan istana jadi posko pemenangan. Wah, ini tulisan-tulisan ini menarik begitu kan kalau saya kutip begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Ini agak menarik begitu ya tulisan-tulisannya seperti ini. Ini saya terlebih dahulu saya bacakan komentar-komentar netizen ya. Ada pro dan kontra begitu kan. Jokowi ketua tim ses Ganjar dan istana jadi posko pemenangan. Wah, ini keren sekali begitu, kok berani bisa mengatakan seperti itu begitu kan. Ini demen banget ya. Ini banyak pro dan kontra sini gitu kan. Nggak punya malu Anda Pak ya, seperti pepatah bilang kalau tua itu keharusannya tapi dewasa adalah pilihan. Dan Anda terlihat ya seperti anak-anak yang kehilangan orang tuanya sehingga mencari sandaran baru agar hidupnya aman. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi ini menarik begitu kan. Ya, ketika saya lihat bahwa ketika Pak Ganjar ditunjuk sebagai calon presiden oleh PDIP, maka didampingi oleh Pak Presiden di situ begitu ya. Bahkan di-endorse sana sini begitu. Jokowi itu harus dijungkalkan sebelum Pilpres ya, karena udah ngacak-ngacak ketatanegaraan. Presiden itu dilarang berpihak terhadap capres tertentu walaupun itu dari partai yang sama. Kalau didiamkan terus bakalan hancur di negara ini. Beneran ini, asli parah ini. Negeri ini semakin rusak parah selama dipimpin rezim sekarang. Rakyat hanya sebagai alat kekuasaan. Jadi banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi saya memberikan edukasi bahwa bolehlah kita mengkritik seseorang, tapi jangan atas nama kebencian ya. Tetapi dari kebijakan-kebijakan yang selama ini atas rezim ini ya, kita tahu publik sudah merasakan apa yang Anda rasakan begitu ya. Ya kita tahulah ya, di 2024 ini kalau bisa cari pemimpin yang punya integritas dan rekam jejak yang baik begitu ya, yang pro terhadap rakyat. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu kan ya. Bahkan di sini disebutkan percayalah keduanya hanya pion ya, dan istana kebetulan hanya bangunan ya. Gengs X memainkan dari entah berantah. Saya tidak punya rasa malu lagi dan sebenarnya dia masih berharap menguasai negara ini sebagaimana presiden sebelumnya. Kalau sudah habis masa berlakunya duduk manis di rumah menikmati hari tua pensiun, ini justru sebaliknya. Maka saya sering katakan bahwa beda jauh dengan Pak SBY begitu kan. Walaupun dulu ya hatta rajasa dengan Pak Prabowo sudah mencalonkan diri sebagai presiden ya, Pak SBY ya santai-santai aja dan tidak ikut campur masalah urusan itu begitu. Bahkan mantan presiden jadi tim sukses capres, ini sangat tidak lazim ya, sangat tidak ada harganya. Artinya semua kebohongan dan kebobrokan tidak mau kebongkar ya. Kalau yang jadi presiden dari partai lain, tunggu aja pada saatnya semua ya akan terkuak pada waktunya ya. Yang namanya kejujuran itu bisa mengalahkan semuanya. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik begitu kan. Jokowi ketua tim ses Ganjar dan istana jadi posko pemenangan. Wah, luar biasa ya tulisannya begitu kan dari Muslim Arbi. Ini tulisannya sangat bagus begitu ya. Jokowi ketua tim sukses Ganjar dan istana jadi posko pemenangan ya, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu ya, ditulis oleh Muslim Arbi. Publik menyaksikan dengan mata telanjang betapa Presiden Jokowi telah menjadi ketua tim sukses Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024 ya. Dia menjadikan istana sebagai posko pemenangan Ganjar sebagai presiden di 2024. Artinya apa? Kalau kita melihat dari kacamata politik ya, bahwa persoalan hari ini itu kenapa Pak Presiden masih ikut-ikutan cawi-cawi copras-capres sana sini begitu kan ya.
Jadi inilah yang kemudian orang berspekulasi kok tidak independen begitu kan ya. Seharusnya seorang presiden di masa tuanya itu kan menjaga marwah di masyarakat. Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya kalau kita ikut-ikutan masalah ini, apakah dia ingin menguasai kembali begitu kan? Ingin eksis kembali, buat apa begitu kan ya? Jadi orang-orang sampai saat ini kalau Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, orang tidak menganggap bahwa Pak Jokowi marwahnya sudah ada, citranya sudah tidak ada begitu kan. Jadi ya karena sering ikut-ikutan masalah ini begitu. Ya kalau nanti ya Pak Jokowi misalnya tidak menjadi presiden, sudah lengser menjadi presiden, lalu kemudian diangkat menjadi menteri ini, menteri A begitu kan ya. Sudah sejak lama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah telah dijadikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai putra mahkota untuk kelak menggantikannya sebagai presiden setelah mantan wali kota Solo itu tidak lagi ya menjabat presiden. Kenapa orang-orang bisa melakukan seperti itu begitu ya? Ya orang-orang itu melihat dari elektabilitas dan popularitas. Padahal di balik ini semua, ya bagaimana caranya kita melihat pro terhadap rakyat yang kemudian punya kinerja yang baik begitu kan? Ya kita lihat Pak Ganjar 2 periode di Jawa Tengah bagaimana begitu kan ya, dibandingkan dengan Anies Baswedan 1 periode, wah luar biasa begitu ya. 1 periode lawan 2 periode ya, dua periode saja dalam dalam kinerjanya kalah begitu. Dia berbagai kesempatan Jokowi bukan saja memperkenalkan Ganjar sebagai pimpinan Indonesia ke depan ya, tapi lihat juga meyakinkan ke Megawati ya, pemilik prerogatif ya untuk menentukan dan menetapkan capres PDP. Meski di internal PDP sejumlah kader senior PDP terekam memusuhi Gubernur Jawa Tengah itu, tetapi tanggal 23 April ya, publik serentak setelah Megawati mengumumkan capres PDP didampingi oleh Jokowi dan Presiden ya beri sambutan atau mengampanyekan Ganjar. Bahkan Jokowi mempromosikan diri setelah sudah seperti ketua tim sukses untuk menghantarkan Ganjar sebagai presiden di 2024 nanti. Bahkan dia mengatakan ya, selain itu ya bahkan menggunakan istana untuk memanggil sejumlah ketua umum partai untuk dukung Ganjar. Selain itu juga terlihat Jokowi juga mau cari cawapres ideal untuk dampingi Ganjar memenangkan kompetisi Pilpres nanti. Dengan itu Jokowi akan berjuang ya sekuat tenaga untuk melobi semua ketua partai untuk berikan dukungannya. Ini kok bisa begitu? Seorang presiden masih ngurus seperti ini begitu. Bukankah dia bukan ketua partai dan sebagainya begitu kan? Urusan capres itu urusan ketua partai begitu kan. Ini kan menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi kepada bangsa kita kalau seperti ini terus begitu. Agak memalukan sih sebenarnya ya. Tentunya jika Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan lakukan, otomatis semua perangkat pemilu pasti akan berikan dukungan full untuk mencapai kemauan sang presiden. TNI Polri, para gubernur, wali kota dan bupati, camat dan kepala desa bahkan RT RW akan diperintahkan amankan misi besar presiden. Demikian juga MK dan pengadilan ya jika terjadi sengketa Pilpres nanti. Bahkan ormas-ormas yang selama ini mendapat manfaat dari istana pasti pasang badan untuk mentaati titah Jokowi. Tapi sebenarnya Jokowi dengan kekuatan dan kekuasaannya tidak perlu repot-repot menjadi ketua tim sukses dan menjadikan istana sebagai posko pemenangan Ganjar. Bahkan cukup saja Jokowi keluarkan Kapres untuk menetapkan Ganjar dan pasangan sebagai presiden dan wakil presiden sah 2024-2029. Bahkan dengan demikian ya tanpa kampanye dan tanpa biaya mahal untuk membiayai Pilpres ya, Jokowi sudah dapat menetapkan Ganjar sebagai Ganjar ya dan wakil sebagai presidennya nanti. Dan kita semua itu lakukan tidak ada perlawanan dari DPR karena selama ini DPR dikendalikan oleh ketua umum partai masing-masing dan para ketua umum itu sudah di bawah kendali Jokowi termasuk Megawati sekalipun. Dan itu ya dengan itu Jokowi benar-benar ya sebagai seorang kingmaker yang handal dan tidak ada tandingannya. Ini kutipan-kutipan yang sangat menarik begitu kan ya, tulisan-tulisannya. Betul bahwa kalau ini urusannya saya masih percaya apa yang disampaikan oleh Cak Non dulu begitu kan ya. Siapapun yang menjadi calon presiden ya, kalau sudah ditentukan siapa capresnya, wah jangan maju, jangan harap dia menang, katanya begitu. Jadi sekarang itu terbukti apa yang disampaikan Cak Non begitu. Jadi luar biasa begitu, Pak Jokowi kok bisa melakukan seperti itu begitu kan. Setelah ingat ya, tidak selamanya Pak Jokowi berada di istana, tidak selamanya dia akan berkuasa begitu. Semuanya akan meninggal begitu kan. Dan disitulah menjadi pertanggungjawaban luar biasa begitu ya. Kita ingat akhirat ya.
kita berpikir bahwa ya yang namanya politik mana mungkin kita berpikir tentang dunia, tentang akhirat begitu kan, begitu logika kita begitu. Jadi artinya selama ini kalau menurut saya pribadi ya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya kesalahan besar begitu, kesalahan fatal yang luar biasa. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.